Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Izin Ustadz untuk bertanya, dosa ketika bersendirian bisa menghapus amalan. Apakah setelah bertaubat amalan tersebut dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Baik. Pertama, terkait dengan dosa yang bisa menghapuskan amalan soleh, maka tentunya kita butuh dalil terkait dengan hal itu ya, untuk memvonis bahwa dosa ini menghapuskan amal soleh. Kita membutuhkan dalil. Nah, terkait dengan yang ditanyakan, dosa yang dilakukan ketika bersendirian bisa menghapuskan amalan soleh, itu memang betul ada dalil yang menunjukkan hal itu, yaitu hadis dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi tentunya hadis tersebut walaupun sahih atau tidaknya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. Hanya saja bagi ulama yang mengatakan hadisnya sahih, tentunya hadis itu tidaklah difahami secara umum. Artinya tidak semua orang yang melakukan maksiat dikala sendiri kemudian masuk dalam hukum hadis itu. Tidak demikian. Akan tetapi yang diinginkan dalam hadis tersebut, menurut ulama yang mensahihkan hadisnya, hanyalah orang yang ketika dia berbuat dosa di kala sendiri itu meremehkan dosa yang dia lakukan, mengentengkan dosa yang dia lakukan, dan tidak ada sedikit pun perasaan bersalah, tidak ada sedikit pun perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang diinginkan dalam hadis. Sebab kadang ada orang ketika bermaksiat di kala sendiri, sebenarnya dia itu gelisah, sebenarnya dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sebenarnya ada rasa penyesalan ketika dia bermaksiat, hanya saja hawa nafsu mengalahkannya. Maka orang yang seperti ini tentunya tidak masuk dalam kategori hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait dengan misalnya ada sebuah dosa yang menghilangkan amal soleh, ya, maka ketika seseorang sudah bertaubat dari dosa tersebut, maka tentunya amalan soleh itu akan kembali dia raih. Amalan soleh yang pernah dia lakukan kemudian sirna akibat perbuatan dosa yang dia lakukan, ya, ketika dia bertobat maka amalan soleh itu akan kembali dia raih. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minad dzambi kama la dzamba lahu." Orang yang telah bertobat dari sebuah dosa, maka posisinya, kondisinya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Dan juga ketika seorang sahabat yang mulia, kalau saya tidak salah namanya Amr bin As, ya, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan, ya, dan ingin kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa kesyirikan itu menghapuskan amalan soleh yang pernah dilakukan. Ya, kalau ada amalan soleh yang dilakukan, maka itu tidak ada manfaatnya ketika seseorang melakukan kesyirikan atau kekafiran. Nah, sahabat ini kemudian datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan diri bersiap untuk bertaubat kepada Allah, meninggalkan agama kesyirikan dan memeluk agama tauhid, yaitu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saat itu beliau bertanya kepada Nabi, apakah ketika saya masuk Islam kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan soleh yang pernah saya lakukan di masa saya jahiliyah itu akan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat? Maka di saat itu Nabi memberi jawaban, ya, al-islamu, jawaban Nabi, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Ya, seperti itu jawaban Nabi, aslamta ala ma aslafta minal khairi.
engkau telah masuk Islam, membawa kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di masa dulu. Artinya, ketika kamu masuk Islam, bertobat dari kesyirikanmu, maka tobatmu ini, ya, dengan masuk Islam ini menyebabkan amal soleh yang pernah kamu lakukan di masa jahiliyah itu akan kamu raih kembali, akan kamu dapatkan kembali. Wallahu a'lam bishawab.